Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kawan. Shalom kawan. Shalom kawan. Wah, kakak-kakak semua senang banget loh sekarang lihat adik-adik udah semakin banyak yang datang ke gereja. Rame. Udah rame, luar biasa. Dan Karun sih yakin sih ya, adik-adik yang datang ke gereja itu bukan cuma ikut-ikutan, bukan karena kayak Kawora datang ke gereja, Jiji anaknya jadi ikutan, enggak ya? Atau kayak siapa, kayak Kak Adel, karena Karun ke gereja, adanya Kak Adel, adanya Karun ikut, kayaknya enggak ya? Semuanya datang ke gereja pasti semuanya karena cinta Tuhan, bener kan adik-adik? Kita sama-sama nyanyi sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, yang datang ke gereja, yang datang ke gerejanya sekolah minggunya rajin, kita semua cinta Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama, saya mau ikut. Kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Yesus. Kita akan lagi dari awal. Saya mau ikut. Saya mau ikut. Saya mau ikut. Saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta. Bukan karena mama, bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena lagi yang bukan karena mama, bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Yesus, lagi cinta, 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 cinta siapa? Yesus. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa, masih tetap dalam keadaan berdiri, sama-sama lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa berkumpul di sekolah minggu kami, semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami datang ke sekolah minggu karena kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik semuanya, kita datang ke sini, kita cinta Tuhan Yesus. Kawara cinta Tuhan Yesus, tentu. Kak Adel cinta Tuhan Yesus, tentu. Kak Alona cinta Tuhan Yesus, tentu. Dan kami juga cinta Tuhan Yesus. Sehari-harinya kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita dengar-dengaran sama orang tua, kita ngerjain tugas kita, PR-PR sekolah juga kita kerjain. Tapi ada dua hal yang penting yang adik-adik juga harus lakukan sebagai wujud kita cinta Tuhan. Yaitu apa? Kita mau belajar dari lagu ini sama-sama. Kalau mainkan. Baca
tiap hari kalau mau. Lagi dong dari awal kan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Dari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekarang kita sama-sama nyanyi versi bahasa Inggrisnya. Read the Bible, read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, and you grow, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Siapa yang mau tunggu? Kalau mau, kita semua yang adik-adik. Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ingat kita harus melakukan 2 hal setiap hari, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Kakak-kakak sekolah minggunya juga terus baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi bukan cuma adik-adik, kita juga mau bertumbuh ya Kak? Iya dong, Kak. Kita mau bertumbuh ya Pastinya. pastinya. Sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita sama-sama bertumbuh, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa. Karena kita tahu di setiap doa-doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, Tuhan yang akan dengar. Apapun yang kita hadapi, PR sekolah yang susah mungkin, ujian, atau mungkin teman-teman yang kayaknya ngejahatin kita. Tapi kalau kita berdoa, kita angkat semua masalah kita kepada Tuhan melalui doa kita, kita yakin Tuhan yang akan melakukan yang terbaik, karena mujizat Tuhan selalu nyata buat setiap kita. Mari sama-sama adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, penyembahan kita buat Tuhan. Karena kita yakin tak terbatas kuasa Tuhan buat kehidupan kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
surga ya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata buat kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kami mau berdoa menyembah-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau Bapa, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Mujizat-Mu nyata buat kehidupan kami. Kami bersarapan-Mu. Kami mau agungkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Doa kami yang membuat iman percaya kami timbul kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya mujizat-Mu yang nyata buat kehidupan kami. Kami mau naikkan setiap pujian kami. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan tepuk tangan yang terbaik ya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus dengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicara di hati setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan ya Bapa. Berikan kami telinga yang selalu dengar-dengaran akan isi hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami selalu hati yang lembut yang mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Pasti kita sudah memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Nah sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita lebih baik lagi. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum lebih jauh lagi Kadel membahas firman Tuhan hari ini, Kadel mau ajak adik-adik semuanya menonton sebuah video yang sangat menginspirasi untuk adik-adik semuanya. Mari kita tonton video berikut ini. Firman Tuhan, Alkitab Perjanjian Baru. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Cerita Alkitab. Saat Yesus ditangkap, Petrus mengikuti dari jauh. Sebab kalau orang tahu ia murid Yesus, ia pasti ikut ditangkap. Tapi orang-orang mengenalinya.
Ia pun ketakutan. Bagaimana ia bisa menyelamatkan diri? Satu-satunya cara adalah dengan berbohong bahwa ia bukan murid Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Imannya menjadi lemah. Sebab sesaat sebelum Yesus ditangkap, ia tidak mau berdoa, malah tidur. Jadi, ayo tekun berdoa, supaya iman kita selalu kuat, dan kita tetap setia kepadanya. Nah, adik-adik, kita sudah boleh menonton sebuah video tentang si Petrus itu, adik-adik. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus, bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus pada saat ditanya sama orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus. Karena apa, adik-adik? Imannya Petrus menjadi lemah karena dia takut kalau orang-orang tahu bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus, dia takut kalau dia akan ditangkap sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih kok bisa iman Petrus lemah? Karena pada saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus diajak untuk berdoa sama Tuhan Yesus, tapi Petrus dan dua murid lainnya malah tidur ya teman-teman ya. Itu karena Petrus tidak berdoa sebelumnya, makanya iman dia jadi lemah. Nah, sekarang Kadel mau ajak adik-adik semuanya untuk salah satu kunci agar iman kita menjadi tetap kuat itu adalah berdoa. Jangan seperti Petrus ya adik-adik, tapi kita harus tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa Bapa kami, ajarlah kami berdoa. Nah, minggu ini tema kita adalah doa membangun iman. Masih seputar tentang doa ya adik-adik. Tapi saat ini Kadel mau mengajak adik-adik percaya bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus, itu membangun iman kita. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak iman itu apa sih? Apa ya? Apa adik-adik? Kalau di Alkitab, di ayat Ibrani 11 ayat 1 menerangkan bahwa iman sebagai keyakinan pada apa yang kita harapkan dan kepastian tentang apa yang tidak kita lihat. Iman sepenuhnya mempercayai Allah yang tidak terlihat, dan dengan iman kita tahu bahwa Allah mengasihi kita sepenuhnya. Nah, adik-adik percaya ya, karena dengan iman berarti itu tandanya kita percaya sama Tuhan. Padahal kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah juru selamat untuk adik-adik, untuk Kak Adel, untuk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik harus percaya saat kita berdoa bersama, itu sama saja dengan kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Coba, siapa yang percaya bahwa saat kita berdoa berarti tandanya kita membangun iman kita kepada Tuhan Yesus? Pasti semuanya angkat tangan kita ya, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan untuk hidup Kak Adel, untuk hidup ke adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita mau buka dulu yuk di Matius 7. Di Alkitab kita di Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita boleh baca bersama-sama ya adik-adik. Sudah dapat semuanya? Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Oke, semua udah kita buka kitabnya. Kita boleh baca bareng-bareng. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, amin ya adik-adik. Di ayatnya yang ke-7 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saat kita mau meminta kepada Tuhan Yesus melalui berdoa dan melalui percaya kepada Tuhan, maka
kita akan menerimanya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Saat kita mau mencari Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, apa saja yang kita butuhkan, yang terbaik, asalkan yang terbaik untuk hidup kita, pasti akan Tuhan berikan. Dan terakhir, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus tidak pernah menutup pintunya untuk kita, adik-adik. Saat kita mengetuk pintu kepada Tuhan Yesus, saat kita mau berdoa, saat kita mau percaya, saat kita mau memiliki iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus ada di hati adik-adik, ada di hati Kak Adel, ada di hati Kak adik-adik semuanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya adik-adik. Lalu kita boleh buka di ayatnya yang ke-11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Saat kita mau meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya. Saat itu yang terbaik untuk kita, pasti Tuhan akan berikan. Nah, gimana kalau misalnya kita sudah berdoa nih untuk sesuatu hal, tapi ternyata kita tidak dapat nih. Malah apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan, dan apa yang tidak kita inginkan malah kita dapatkan. Nah, gimana perasaannya adik-adik? Apakah adik-adik menjadi marah sama Tuhan? Menjadi kecewa sama Tuhan? Atau kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki? Apa ya? Amin. Kadel percaya pasti adik-adik jawabnya semuanya bersyukur. Apapun yang kita terima dari Tuhan, asalkan itu yang terbaik untuk hidup kita, pasti kita semuanya bersyukur. Kita harus belajar bahwa apapun yang kita terima, kita harus mensyukurinya ya adik-adik. Karena apa? Karena apa? Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan hal jahat ada di dalam hidup kita, tapi Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun yang kita mau, yang kita inginkan, saat kita membawanya kepada Tuhan dengan iman percaya kita, dengan kita membangun iman kita, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Tapi ingat, yang terbaik yang untuk kita, yang Tuhan sudah sediakan, pasti akan diberikan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita ya adik-adik. Amin ya adik-adik. Adik-adik harus terus semangat berdoa sama Tuhan. Kita harus semangat membangun iman kita untuk selalu percaya sama Tuhan Yesus, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk hidup kita. Nah, terakhir adik-adik, semuanya kakak minta, pasti semuanya ya, harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Apapun hasil dari doa yang kita serukan kepada Tuhan, tetaplah mengucap syukur dan percaya kepadanya, karena Dia pasti sudah menyediakan segala yang baik untuk hidup kita, untuk hidup Kak Adel, untuk hidup adik-adik semuanya. Pasti Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Amin ya adik-adik. Oke, sekarang sudah saatnya kita untuk berdoa. Kakak ajak semuanya untuk berdoa. Lipat tangan kita tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan hari ini. Biar kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan yang baru Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Ajari kami lebih lagi Tuhan untuk terus berdoa, untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya keselamatan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat terus membangun iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Dan kami tahu Tuhan, saat kami berdoa Engkau mendengarnya. Saat kami berdoa, saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengar dan akan menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus membangun iman kepercayaan kami Tuhan kepadamu, sebab kami tahu Bapa, Engkau Tuhan satu-satunya di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, untuk ayat hafalannya
ada di berikut ini. Nah adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati. Ingat sama adik-adik, iman itu timbul dari doa kita. Doa yang membuat iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin adik-adik yang percaya. Coba lambaikan tangan dulu, kita mau lihat. Walaupun pakai mata batin, tapi kita lihat adik-adik semua tetap bergembira, tetap bersuka cita. Yes. Jangan lupa untuk ayat hafalannya dihafalkan dan jangan lupa dilaporkan. Terus untuk renungan hariannya bukunya dibaca. Jangan hanya untuk teman bobo, oke? Ayat Alkitabnya juga dibaca. Terus apalagi ya Kak yang kurang? Buat adik-adik yang tidak bisa datang ke gereja dan ibadahnya online, tetap laporkan ke kakak-kakaknya ya. Mari adik-adik kita harus lebih aktif untuk melaporkan kegiatan kita masing-masing. Dan kita semua udah latihan sama-sama buat acara Natal kita. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, latihan yang luar biasa. Karena semuanya kita lakukan bukan untuk kakak-kakak sekolah minggunya, bukan buat Tasih, bukan buat Kaworo, bukan buat Kadil, Kalona, apalagi Karut. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Nah sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyi lagi lagu Saya Mau Ikut Tuhan Karena Cinta Tuhan. Mainkan Kak Alona. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Di lagu ini dibilang kita ikut Tuhan bukan karena mama, bukan karena papa. Terus ada lagi, bukan karena terpaksa, apalagi karena hadiah. Kalau mau Natalan ya Kak, kayaknya identik sama hadiah ya. Oh enggak, kita baca firman Tuhan, kita berdoa tiap hari, kita baca renungan yang dikasih kakak-kakaknya, kita ngafalin ayat hafalan kita bukan karena hadiah, tapi kita lakukan itu semua karena kita cinta Tuhan. Setuju adik-adik? Setuju. Kalau setuju kita mau angkat lagu dari awal. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Yesus, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan kalau orang akan pimpin kita doa penutup. Oke adik-adik, sekarang siapkan hati kalian, kita kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, jikalau hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu, Yes. mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu karena anugerah kebaikan yang daripada Engkau Yesus. Biarlah kiranya Tuhan firman itu boleh tumbuh ke dalam setiap hati kami, Yes. sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yes, di yes. kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Yes. Engkau memberkati sekolah mereka. Yes. Engkau memberkati pertumbuhan mereka dari hari ke hari. Bahkan Engkau memberkati studi mereka Tuhan. Jadikan mereka excellent Tuhan Yes, di sekolah amin. mereka Tuhan. Terlebih lagi Yesus, Engkau juga memberkati kesehatannya Tuhan. Sekalipun dunia kembali marah dengan sakit penyakit, tapi kami percaya anak-anak Tuhan dalam perlindungan Amin, Tuhan yes. akan tetap sehat di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus Tuhan. Engkau
Engkau juga memberkati orang tua kami Tuhan dengan berkat yang melimpah, dengan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga rindu berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Bapa. Engkau memberkati Tuhan semua guru-guru sekolah minggu Bapa, setiap kehidupan pribadinya Engkau yang menuntunnya Tuhan, Engkau yang melimpahi dengan berkat-Nya Tuhan, dan memberkati pekerjaan-pekerjaan guru sekolah minggu Tuhan. Engkau membuat mereka berhasil dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah kiranya pelayanan kami Tuhan sebagai guru sekolah minggu berkenan di hadapan-Mu, mengharumkan setiap nama-Mu Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk Gembala Gereja Anak Kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas kasih Bapa dalam Dia mengembalakan Gereja Anak ini Tuhan. Biarlah Gereja Anak ini boleh semakin bertumbuh, membawa dampak yang baik Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa. Engkau memberkati kehidupan pribadi Kasih, pekerjaannya, Engkau yang membuatnya berhasil juga Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan terus ditambah-tambahkan atas beliau Bapa. Melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Dan bahkan anak-anak Tuhan, baik itu gereja umum ataupun gereja sekolah minggu Tuhan, juga merasa diberkati, juga merasa dilimpahi Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, karena perpanjangan tangan Gembala-Mu Tuhan di gereja ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga rindu Bapa berdoa untuk acara Natal sekolah minggu Tuhan yang sebentar lagi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang menyiapkan acara Natal sekolah minggu ini Bapak. Engkau memberikan damai hati sejahtera Tuhan. Tuhan. Biarlah kami boleh menyusun acara Tuhan yang sebaik mungkin, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu di gereja anak boleh merasa terberkati Tuhan melalui acara Natal sekolah minggu. Mereka boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah Tuhan, sehingga mereka boleh pulang dan terus mengenang Tuhan ada hadiah terbesar Tuhan melalui acara Natal sekolah minggu Tuhan. Hadiah yang sungguh berarti dalam hidup kami bahwa Engkau Allah yang telah lahir dan menyelamatkan hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Itulah pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa setiap kami Bapa. Untuk selanjutnya mari adik-adik kita akan doa seperti Bapak kita yang mengajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk doa berkat akan dipimpin oleh kami. Mari sama adik-adik kita angkat tangan kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Berkat kecerdasan yang turun kepadamu, kepintaran yang turun kepadamu, kesehatan yang prima yang turun kepadamu juga keluargamu. Tuhan yang memberkati engkau selalu, sedari engkau kecil sampai nantinya. Tuhan terus memberkati engkau. Dia yang memberkati setiap jalan-jalan kehidupanmu, cita-citamu, harapanmu. Semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam hati kita semua masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.